Berhenti dulu. Sebelum kamu pergi ke toko emas buat jual emas kamu hari ini, saya mau tanya satu hal dulu. Berapa harga buyback emas kamu sekarang? Tahu nggak? Kalau kamu jawab nggak tahu atau ya kira-kira segitulah, selamat. Kamu hampir masuk jebakan yang sudah menelan ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah punya orang lain. Dan mereka nggak sadar. Legal, sah, tapi rasanya sama persis kayak dirampok di siang bolong. Nama saya Ranja dari channel Asupan Otak, dan hari ini kita bakal bongkar habis satu topik yang kelihatannya simple, tapi ternyata bisa bikin dompet kamu bocor tanpa kamu sadari sama sekali. Topiknya adalah buyback emas. Bukan soal harga emas naik atau turun, bukan soal kapan waktu terbaik beli, tapi soal cara jual emas yang benar. Karena inilah yang sering dilewatkan, dan inilah yang paling sering bikin investor emas rugi besar. Kita bahas dari nol. Dari pengertian buyback yang sesungguhnya, sampai taktik psikologis toko emas yang jarang orang sadari. Saya akan kasih angka nyata, simulasi real, dan strategi yang langsung bisa kamu pakai hari ini. Data yang saya pakai adalah data terbaru. Harga emas Antam hari ini ada di angka Rp3.085.000 per gram. Harga buyback emas Antam Rp2.864.000 per gram. Artinya, ada selisih Rp221.000 per gram yang siap menguap dari dompet kamu kalau kamu nggak paham cara mainnya. Dan ini belum termasuk pajak. Tonton sampai habis, karena di bagian akhir, saya kasih checklist lengkap yang bisa kamu print dan bawa setiap kali mau jual emas. Gratis, nggak ada yang dijual di sini. Ini murni edukasi. Tapi, sebelum kita mulai, kalau kamu belum subscribe channel Asupan Otak, lakukan sekarang. Nyalakan juga loncengnya, karena kami rutin upload informasi finansial yang benar-benar berguna buat kehidupan sehari-hari kamu. Bukan teori yang ngambang, tapi yang bisa langsung diaplikasikan. Oke, mari kita mulai. Bagian 2. Apa itu buyback emas dan kenapa ini penting banget? Sebelum kita masuk ke strategi, kita harus sepakatin dulu definisinya, karena banyak orang yang invest emas bertahun-tahun, tapi masih salah paham soal buyback. Buyback emas adalah proses di mana kamu menjual kembali emas yang kamu punya ke toko emas, pegadaian, atau pihak resmi, dan harga yang kamu terima adalah harga buyback, bukan harga jual yang kamu lihat di papan toko. Ini penting banget, karena dua harga ini selalu berbeda, dan perbedaan itulah yang kita sebut spread atau selisih harga. Contoh sederhana pakai angka hari ini. Harga jual emas Antam 1 gram, Rp3.085.000. Harga buyback emas Antam, Rp2.864.000 per gram. Artinya, ada selisih Rp221.000 per gram. Kalau kamu beli emas hari ini di Rp3.085.000, lalu besok terpaksa jual karena butuh uang mendadak, kamu langsung rugi Rp221.000 per gram. Itu kerugian sekitar 7,2% hanya dalam satu malam. Punya 10 gram, rugi Rp2.210.000. Punya 20 gram, rugi Rp4.420.000. Punya 50 gram, rugi Rp11.050.000. Angka itu bukan angka main-main, dan itu belum dipotong pajak. Sekarang, kenapa ada selisih sebesar itu? Ada beberapa alasan yang perlu kamu pahami. Pertama, toko emas itu bisnis, mereka beli murah, jual mahal. Selisih itu adalah keuntungan operasional mereka. Sama seperti tukang beras yang beli dari petani murah, lalu jual ke konsumen lebih mahal. Wajar, tapi kalau kamu tidak pahami, kamu yang jadi rugi. Kedua, biaya operasional. Toko emas punya sewa tempat, pegawai, biaya keamanan, biaya sertifikasi, dan lain-lain. Semua itu masuk ke dalam spread yang kamu tanggung. Ketiga, risiko fluktuasi harga. Toko emas tidak mau rugi kalau harga emas tiba-tiba turun setelah mereka beli emas dari kamu. Jadi mereka pasang margin yang cukup lebar sebagai bantalan keamanan mereka. Keempat, kondisi pasar. Ketika harga emas lagi naik turun tajam, toko emas akan memperlebar spread lebih lagi. Ini untuk melindungi diri mereka dari volatilitas. Istilah kerennya adalah ketidakstabilan harga. Dan siapa yang menanggung? Kamu. Nah, paham kan sekarang? Buyback bukan sekedar jual emas ke toko. Ada mekanisme di baliknya yang kalau kamu nggak paham, kamu akan selalu berada di posisi yang dirugikan. Bagian 3. Kondisi pasar emas terkini dan artinya buat kamu. Menit 8-14. Oke, sekarang saya mau kasih gambaran kondisi pasar emas saat ini supaya kamu paham konteksnya. Harga emas Antam per hari ini ada di angka Rp3.085.000 per gram.
naik Rp40.000 dari kemarin yang Rp3.045.000. Harga buyback emas Antam hari ini Rp2.864.000 per gram, naik Rp40.000 juga. Selisih Rp221.000 per gram atau sekitar 7,2%. Sekarang, coba kita lihat riwayat beberapa minggu terakhir untuk memahami polanya. Di awal Februari 2026, harga emas sempat naik tajam ke rekor tertinggi lalu anjlok keras dalam satu hari. Banyak investor yang panik, yang punya emas berbondong-bondong ke toko untuk jual sebelum harga turun lebih jauh. Dan toko emas, mereka menyambut dengan senang hati, tapi dengan harga buyback yang sudah mereka tekan serendah mungkin. Setelah itu harga pelan-pelan naik lagi. Sekarang sudah kembali ke kisaran Rp3.085.000. Buat kamu yang beli di kisaran 3 juta ke atas beberapa minggu lalu, situasinya belum menguntungkan untuk jual sekarang, karena harga buyback masih di bawah harga beli kamu. Tapi buat kamu yang beli jauh sebelumnya, misalnya beli di Rp2.678.000 setahun yang lalu, sekarang harga buyback Rp2.864.000, untung sekitar 70%. Ini waktu yang bagus. Beli di Rp2.383.000 3 bulan yang lalu, harga buyback sekarang Rp2.864.000, untung sekitar 20%. Lumayan. Beli di Rp3.003.000 sebulan yang lalu, harga buyback sekarang Rp2.864.000, masih rugi sekitar 4,6%. Nah, pertanyaan pentingnya, apakah kondisi sekarang bagus untuk jual? Jawabannya tergantung kapan kamu beli dan berapa harga beli kamu. Inilah prinsip pertama dan paling penting dalam buyback emas. Jangan lihat harga emas hari ini saja, lihat selisih antara harga beli kamu dengan harga buyback hari ini setelah dikurangi pajak. Baru dari situ kamu tentukan apakah layak jual atau belum. Sekarang bagaimana dengan merek lain? Di Pegadaian untuk produk UBS hari ini, harga jualnya ada di kisaran Rp3.080.000, sementara harga buybacknya sekitar Rp2.748.000. Selisihnya Rp332.000 atau sekitar 10,8%. Ini yang paling lebar dari Antam. Untuk Galeri 24, harga jual hari ini sekitar Rp3.065.000, harga buyback Rp2.897.000, selisih Rp168.000 atau sekitar 5,5%. Ini yang paling kecil selisihnya di antara 3 merek besar. Untuk emasku dari Harta Dinata, harga jual Rp2.959.000, harga buyback Rp2.850.000, selisih sekitar Rp109.000 atau 3,7%. Ini bahkan lebih kecil lagi, tapi pastikan kamu jual ke gerai resmi mereka, karena tidak semua toko menerima. Kesimpulan dari kondisi pasar sekarang, spread sedang dalam kisaran normal sampai sedikit lebar. Bukan waktu terburuk, tapi juga bukan waktu terbaik. Untuk jual sekarang, pastikan harga beli kamu sudah jauh di bawah harga buyback hari ini. Bagian 4. Perbandingan merek emas dan siapa yang paling menguntungkan. Sekarang, kita masuk ke bagian yang banyak orang lewatkan. Tidak semua emas sama, dan pilihan merek emas yang kamu miliki sangat mempengaruhi seberapa menguntungkan proses buyback kamu. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, emas Antam. Antam adalah singkatan dari PT Aneka Tambang, perusahaan BUMN milik pemerintah Indonesia. Ini adalah merek emas paling dikenal dan paling dipercaya di Indonesia. Harga jual hari ini Rp3.085.000 per gram. Harga buyback hari ini Rp2.864.000 per gram. Selisih Rp221.000 atau sekitar 7,2%. Keunggulan Antam, sertifikatnya diakui hampir di seluruh Indonesia, bahkan secara internasional. Likuiditasnya tinggi, artinya gampang dijual di mana saja. Bisa dijual di butik Antam resmi, di Pegadaian, di toko emas besar, bahkan online. Kelemahannya, spreadnya termasuk yang lebih besar dibanding beberapa merek lain. Harga jualnya juga lebih tinggi, artinya modal awal kamu lebih besar. Kapan pilih Antam? Kalau kamu investasi jangka panjang 10-20 tahun dan mau fleksibilitas jual di mana saja. Kedua, UBS, Union Bank of Switzerland. UBS adalah produk emas impor dari Swiss, salah satu pemurni emas terbesar di dunia. Dijual di Pegadaian.
Harga jual hari ini sekitar Rp3.080.000 per gram. Harga buyback sekitar Rp2.748.000 per gram. Selisih sekitar Rp332.000 atau 10,8%. Ini spread paling lebar dari 3 merek utama. Kenapa? Karena ada biaya impor dari Swiss, biaya distribusi internasional, dan premium merek internasional. Keunggulan UBS diakui secara global, kualitas premium, cocok kalau kamu berencana pindah atau bertransaksi di luar negeri. Kelemahannya spread paling lebar. Kamu butuh kenaikan harga yang lebih besar sebelum bisa break even, yaitu istilah untuk tituk balik modal. Dan tidak semua toko emas lokal mau terima buyback UBS. Kapan pilih UBS? Kalau kamu punya rencana jangka panjang dengan orientasi pasar internasional. Ketiga, Galeri 24. Galeri 24 adalah produk emas dari PT Pegadaian, diproduksi dan dijual langsung di gerai Pegadaian seluruh Indonesia. Harga jual hari ini sekitar Rp3.065.000 per gram. Harga buyback sekitar Rp2.897.000 per gram. Selisih sekitar Rp168.000 atau 5,5%. Spread ini paling kecil di antara 3 merek utama. Kenapa? Karena strategi Galeri 24 memang menarik investor dengan margin yang lebih tipis. Keunggulan: cepat balik modal karena spread kecil. Harga lebih bersaing. Bisa dibeli dan dijual langsung di seluruh gerai Pegadaian yang tersebar di seluruh Indonesia. Bisa mulai dari ukuran sangat kecil, bahkan 0,001 gram. Kelemahannya, brand awareness-nya tidak setinggi Antam. Buyback hanya bisa dilakukan di gerai Pegadaian atau Galeri 24 resmi. Tidak bisa sembarangan toko emas. Kapan pilih Galeri 24? Kalau kamu investasi jangka menengah dan mau lebih cepat balik modal. Keempat, Emasku dari Harta Dinata Abadi. Ini merek emas lokal swasta dari PT Harta Dinata Abadi Tbk, perusahaan perhiasan dan logam mulia Indonesia. Harga jual hari ini Rp2.959.000 per gram. Harga buyback Rp2.850.000 per gram. Selisih Rp109.000 atau sekitar 3,7%. Spread paling kecil, tapi kamu harus jual di gerai resmi mereka karena tidak semua tempat terima. Kelima, emas perhiasan. Ini kategori yang sering disalahpahami sebagai investasi. Saya tegaskan di sini, emas perhiasan bukan instrumen investasi yang efisien. Kenapa? Karena ketika kamu beli perhiasan, kamu bayar dua hal, harga emasnya sendiri dan ongkos pembuatan. Nah, waktu kamu jual, toko hanya akan membayar harga emasnya saja, ongkos pembuatan hangus. Contoh, kamu beli gelang emas 10 gram seharga Rp35 juta termasuk ongkos. Waktu dijual, toko hanya hitung berat emas murninya, misalnya 9,5 gram karena ada penyusutan, dikalikan harga buyback emas hari ini. Kamu bisa langsung rugi 5-10 juta rupiah hanya dari selisih ongkos. Jadi aturan umumnya begini, perhiasan untuk dipakai, batangan untuk investasi. Keenam, emas digital. Ini produk baru yang ditawarkan berbagai platform fintech seperti Pluang, Tokopedia Emas, Shopee Emas, dan lain-lain. Keunggulannya, bisa beli dari nominal sangat kecil, bahkan mulai dari Rp5.000. Tidak perlu simpan fisik. Spread biasanya lebih kecil, antara 1-3%. Bisa jual kapan saja lewat aplikasi. Kelemahannya, kamu tidak punya emas fisik. Semuanya tercatat secara digital. Kalau platform bangkrut atau kena masalah regulasi, kamu bisa susah akses emasmu. Pastikan kamu pilih platform yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga pemerintah yang mengawasi industri keuangan Indonesia. Bagian 5. Taktik toko emas yang jarang kamu sadari. Menit ke-22 sampai 29. Ini bagian yang paling jarang dibahas orang, tapi paling penting untuk kamu pahami. Toko emas bukan musuh kamu. Mereka bisnis yang sah, tapi mereka punya strategi psikologis yang sudah teruji ratusan tahun untuk memastikan mereka selalu untung dalam setiap transaksi, apapun kondisi pasarnya. Dan kamu perlu tahu strategi itu supaya tidak jadi korbannya. Taktik pertama, menciptakan kepanikan. Ketika harga emas turun tajam, toko emas tidak diam, mereka aktif.
Beberapa akan bilang ke pelanggan, "Wah, harga lagi turun nih, mending jual sekarang sebelum turun lebih jauh." Mereka memanfaatkan rasa takut kamu untuk mendorong kamu menjual di waktu yang justru paling menguntungkan bagi mereka. Ketika kamu panik dan jual, toko dapat emas murah. Ketika harga naik lagi besok atau minggu depan, mereka jual emas yang mereka beli murah dari kamu ke pembeli baru dengan harga lebih tinggi. Mereka untung dua kali, sekali dari spread waktu beli dari kamu, sekali lagi dari kenaikan harga waktu jual ke orang lain. Cara mengatasinya, jangan ambil keputusan jual di bawah tekanan emosi. Beri waktu minimal 24 jam setelah harga bergerak drastis sebelum memutuskan apakah mau jual atau tidak. Taktik kedua, menciptakan keserakahan. Sebaliknya, ketika harga sedang naik tinggi, ada oknum toko yang bilang, "Wah, harga lagi bagus banget nih, kesempatan emas untuk jual." Dan kamu pikir, ya sudah, jual sekarang sebelum turun. Tapi coba hitung dulu. Kalau kamu beli di Rp2.800.000 dan harga jual sekarang Rp3.085.000, kelihatannya untung Rp285.000 per gram. Tapi harga buyback hari ini Rp2.864.000. Jadi untung bersih kamu hanya Rp64.000 per gram, belum dipotong pajak. Setelah pajak, bisa jadi kamu bahkan tidak untung sama sekali. Jadi aturan umumnya begini, perhiasan untuk dipakai, batangan untuk investasi. Taktik ketiga, harga buyback yang berbeda-beda tergantung waktu. Ini yang banyak orang tidak tahu. Harga buyback bisa berbeda antara pagi dan sore di hari yang sama. Toko emas menyesuaikan harga buyback mereka berdasarkan pergerakan pasar sepanjang hari. Bahkan, ada sumber yang mengatakan jangan lakukan buyback saat pasar domestik tutup atau saat libur nasional, karena spread biasanya melebar di kondisi itu. Toko emas punya keleluasaan untuk menetapkan harga buyback mereka. Harga buyback yang tertera di papan toko adalah harga resmi yang mereka gunakan. Tapi kamu perlu tahu bahwa di berbagai tempat, harganya bisa berbeda. Taktik keempat, emas kamu kondisinya kurang bagus. Ini trik klasik. Ketika kamu datang bawa emas untuk dijual, ada toko yang akan bilang bahwa emas kamu sedikit rusak, sedikit baret, atau sertifikatnya kurang lengkap. Lalu mereka tawarkan harga di bawah harga buyback standar. Cara mengatasinya, simpan emas kamu dengan baik. Jangan simpan di tempat yang lembab, jangan biarkan tergores. Selalu simpan sertifikat aslinya. Dan kalau ada toko yang bilang kondisinya kurang bagus, padahal kamu yakin emas kamu mulus, pergi ke toko lain dan bandingkan. Taktik kelima, tidak ada sertifikat, harga turun drastis. Sertifikat emas adalah dokumen penting yang menunjukkan keaslian dan kadar emas kamu. Kalau kamu kehilangan sertifikat, bargaining power atau kemampuan tawar kamu langsung melemah. Toko asal masih mungkin menerima emas kamu kalau ada logo atau cap toko pada emas tersebut. Tapi mereka akan kenakan biaya admin tambahan atau harga yang lebih rendah. Toko lain akan hitung sebagai emas lebur, artinya hanya berat logamnya saja yang dinilai. Pelajarannya, simpan sertifikat emas kamu di tempat aman. Lebih bagus lagi, foto atau scan sertifikatnya sebagai backup digital. Taktik keenam, kami hanya beli emas yang dibeli di sini. Beberapa toko menerapkan kebijakan bahwa mereka hanya terima buyback untuk emas yang dibeli dari toko mereka sendiri. Ini bukan taktik curang, tapi kalau kamu tidak tahu kebijakan ini sebelum beli, kamu bisa terjebak. Misalnya, kamu beli emas Galeri 24 di Pegadaian Cabang A, lalu mau jual di Pegadaian Cabang B. Seharusnya bisa. Tapi kalau kamu beli di toko emas lokal yang bukan resmi dan mau jual ke toko lain, belum tentu diterima atau harganya bisa lebih rendah. Pelajarannya, sebelum beli emas dimanapun, tanya dulu kebijakan buyback-nya. Apakah bisa dijual di tempat lain? Apakah ada persyaratan khusus? Bagian 6. Perhitungan matematis yang wajib kamu kuasai. Menit 29 sampai 34. Sekarang kita masuk ke angka-angka. Saya ingin kamu betul-betul paham cara menghitung apakah kamu untung atau rugi sebelum memutuskan jual emas. Formula dasar. Untung atau rugi bersih sama dengan harga buyback hari ini kali jumlah gram dikurangi pajak dikurangi harga beli awal kamu. Soal pajak, ini yang sering dilupakan. Ada dua jenis pajak yang berlaku di transaksi emas. Pajak saat beli, PPh pasal 22, kalau punya NPWP 0,45% dari harga beli. Kalau tidak punya NPWP, 0,9% dari harga beli. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak.
dokumen identitas wajib pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau kamu belum punya, sangat disarankan untuk bikin, karena bisa menghemat biaya pajak. Pajak saat jual atau buyback, PPh Pasal 22, berlaku kalau transaksi di atas 10 juta rupiah. Kalau punya NPWP, 1,5% dari harga jual. Kalau tidak punya NPWP, 3% dari harga jual. Simulasi kasus nyata. Misalnya, kamu beli 5 gram emas antam 2 bulan lalu di harga Rp2.900.000 per gram. Total modal, 5 gram kali Rp2.900.000 sama dengan Rp14.500.000. Pajak beli, asumsi punya NPWP, 0,45% kali Rp14.500.000 sama dengan Rp65.250. Total keluar waktu beli, Rp14.500.000 ditambah Rp65.250 sama dengan Rp14.565.250. Sekarang, kamu mau jual di harga buyback hari ini Rp2.864.000 per gram. Total buyback 5 gram kali Rp2.864.000 sama dengan Rp14.320.000. Pajak jual 1,5% kali Rp14.320.000 sama dengan Rp214.800. Uang bersih yang kamu terima, Rp14.320.000 dikurangi Rp214.800 sama dengan Rp14.105.200. Hasil akhir, uang masuk waktu jual, Rp14.105.200. Uang keluar waktu beli, Rp14.565.250. Selisih, rugi Rp460.050. Padahal, harga emas hari ini Rp3.085.000 kelihatannya jauh lebih tinggi dari harga beli kamu Rp2.900.000, kan? Kelihatannya kamu untung Rp185.000 per gram. Tapi setelah dihitung dengan benar termasuk pajak dan spread, kamu masih rugi. Ini yang saya maksud dengan jebakan yang tidak terlihat. Cara menghitung break-even point. Break-even point adalah istilah untuk titik di mana kamu sudah balik modal alias tidak untung, tidak rugi. Di bawah titik ini, jual berarti rugi. Di atas titik ini, jual berarti untung. Rumusnya, break-even point harga buyback sama dengan harga beli ditambah pajak beli dibagi 1 kurang persentase pajak jual. Dari contoh di atas, harga beli efektif per gram Rp2.900.000 ditambah Rp13.050 sama dengan Rp2.913.050 dibagi 1 kurang 0,15 sama dengan Rp2.956.904. Artinya, kamu baru benar-benar balik modal kalau harga buyback minimal Rp2.956.904 per gram. Harga buyback hari ini Rp2.864.000 masih di bawah angka itu, belum saatnya jual. Kapan saatnya jual? Ketika harga buyback sudah di atas Rp2.956.904 per gram. Semakin tinggi di atas break-even, semakin besar keuntungan kamu. Bagian 7. Strategi buyback yang benar, step by step. Menit 34.00 sampai 40.00. Oke, ini bagian yang paling ditunggu. Setelah kamu paham semua konteks dan jebakannya, sekarang saya kasih strategi konkret yang bisa langsung kamu terapkan. Langkah 1. Cek harga buyback sebelum pergi kemanapun. Jangan pernah pergi ke toko emas tanpa tahu dulu harga buyback hari ini. Cara ceknya mudah. Untuk emas antam, buka website logamulia.com. Harga diupdate setiap hari. Untuk galeri 24, buka galeri24.co.id atau aplikasi G24. Untuk pegadaian, buka pegadaian.co.id atau aplikasi pegadaian digital. Untuk emasku Hartadinata, buka hartadinata.com. Cek juga harga kemarin dan beberapa hari ke belakang untuk lihat trennya.
harga lagi naik atau turun. Kalau lagi naik dan sudah melewati break-even point kamu, ini bisa jadi waktu yang bagus. Langkah 2. Bandingkan minimal 3 tempat. Ini hukum wajib. Jangan langsung jual di tempat pertama yang kamu kunjungi. Kamu bisa cek harga buyback di butik Antam resmi, Pegadaian untuk semua merek, toko emas besar di kota kamu yang sudah terpercaya, platform online yang beli emas. Selisih harga buyback antar tempat bisa mencapai Rp50.000 sampai Rp150.000 per gram. Kalau kamu punya 10 gram, itu artinya potensi perbedaan Rp500.000 sampai Rp1.500.000 hanya dari memilih tempat yang tepat. Jangan malas survei. 1 jam waktu kamu untuk survei bisa menghasilkan ratusan ribu rupiah sampai jutaan rupiah lebih banyak di tangan kamu. Langkah 3. Siapkan semua dokumen. Sebelum pergi jual emas, pastikan kamu sudah siapkan KTP asli yang masih berlaku, NPWP kalau ada sangat dianjurkan, sertifikat emas atau bukti pembelian asli, nomor rekening bank untuk transfer pembayaran. Kenapa sertifikat penting? Karena dengan sertifikat, nilai buyback kamu jauh lebih tinggi dibanding tanpa sertifikat. Toko akan lebih percaya dengan keaslian dan kadar emas kamu. Langkah 4. Hitung dulu sebelum berangkat. Gunakan formula yang sudah saya kasih tadi. Hitung break-even point kamu. Bandingkan dengan harga buyback hari ini. Kalau harga buyback hari ini masih di bawah break-even point kamu, tahan dulu, sabar. Kalau harga buyback sudah melewati break-even point kamu bisa pertimbangkan untuk jual. Tapi ingat, semakin jauh harga buyback di atas break-even point kamu, semakin besar keuntungan yang kamu ambil. Langkah 5. Pertimbangkan alternatif gadai. Ini opsi yang sering diabaikan orang tapi sangat cerdas dalam situasi tertentu. Kalau kamu butuh uang tapi kondisi pasar belum menguntungkan untuk jual, pertimbangkan gadai dulu. Di Pegadaian, kamu bisa dapat pinjaman sekitar 85–95% dari nilai taksir emas kamu. Artinya, kalau emas kamu ditaksir Rp30 juta, kamu bisa dapat pinjaman sampai Rp28,5 juta. Bunganya memang ada, sekitar 1–1,5% per bulan, tergantung program dan jumlah pinjaman. Tapi emas tetap milik kamu. Kalau sudah punya uang, tebus lagi. Perbandingan kasarnya, kalau spread jual sekarang 7%, tapi kamu bisa gadai dan tebus dalam 4 bulan dengan bunga 1,5% per bulan, total biaya gadai sekitar 6%. Hampir sama dengan kerugian jual, tapi kamu tetap punya emasnya. Dan kalau dalam 4 bulan itu harga emas naik lagi, kamu bahkan bisa tebus dan untung. Langkah 6. Jangan jual karena konsumtif. Ini prinsip yang keras tapi penting. Emas adalah instrumen perlindungan nilai dan investasi jangka panjang, bukan tabungan untuk beli gadget baru, liburan, atau kebutuhan yang tidak mendesak. Setiap kali kamu jual emas untuk kebutuhan konsumtif, kamu menanggung spread dan pajak. Artinya kamu rugi 2 kali. Rugi dari selisih harga, dan rugi karena kehilangan aset yang nilainya terus naik jangka panjang. Buat dana darurat yang terpisah dalam bentuk tabungan biasa atau deposito. Itu yang kamu pakai untuk kebutuhan mendadak. Emas adalah lapisan berikutnya, bukan yang pertama. Langkah 7. Tunggu momentum yang tepat. Kapan waktu terbaik untuk jual emas? Pertama, ketika harga emas menyentuh level tertinggi dalam siklus tahunannya. Pantau grafik harga 12 bulan ke belakang. Kalau sekarang harga sudah di atas rata-rata historis 1 tahun terakhir secara signifikan, ini bisa jadi momen bagus. Kedua, ketika spread mengecil di bawah 5%. Ini artinya toko emas sedang dalam kondisi kompetitif atau pasar sedang stabil. Kamu dapat harga buy